Aku biasanya ngomong terus lagi kamu dari aku ngomong tuh kayak kemarin yang rombongan Rama sama siapa? Linda itu kan langsung ditanyakan lagi gitu kan. Saya ada nggak sesuatu yang nggak jelas yang diomongkan kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sepogo TV, saat ini kita bersama Profesor Yono, ahli mikrobiologi kedokteran Sumatera Selatan, yang juga Direktur Utama Rumah Sakit Pusri Palembang. Dok, apa kabarnya dok pagi ini dok? Alhamdulillah bagus. Iya Pak Prof. Iya, alhamdulillah. Ya, Prof, ini teman-teman masih ingin menanyakan dan tidak jenuh-jenuhnya lagi kita harus memberikan edukasi kayaknya ini Prof, mengenai apa sih Omikron ini dan virus Omikron ini. Mungkin sejarahnya kan Prof sering juga mengatakan dan mungkin ini bisa kita ceritakan kembali. Terus sekarang ini update untuk varian untuk COVID-19 di Sumatera Selatan, terutama di Palembang ini bagaimana ini Prof sekarang ini. Dan kita pengennya juga Profesor Iwono juga memberikan imbauan agar supaya kita jangan sampai ada kecemasan, jangan panik. Terus bagaimana sih harus kita sebaiknya kita sikap kita terhadap menyikapi baik itu virus Omikron maupun COVID-19. Silakan Prof. Oke baik, jadi mungkin di awal-awal ini kita bicara ini dulu ya, tentang pandemi itu dulu lah ya. Jadi gini, pandemi itu artinya wabah global, dan pandemi ini harus ditetapkan oleh masing-masing kepala negara. Sampai Januari kemarin Presiden Jokowi menetapkan bahwa kita masih dalam masa pandemi. Itu dulu satu. Sejak kapan WHO menetapkan pandemi 1 Maret 2020. Jadi kira-kira sudah efektif 2 tahun lah kita dalam masa pandemi. Nah, masa pandemi ini berlaku namanya keadaan darurat. Ini dulu, perhatikan kalimatnya, jadi keadaan darurat. Artinya apa? Misalnya contoh, nanti ada rame-rame itu tanya masalah vaksin, masalah segala macam, itu semuanya adalah hukumnya darurat. Dalam keadaan darurat ini memang diperbolehkan mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk life saving, menyelamatkan hidup. Perhatikan kalimatnya, menyelamatkan hidup. Jadi di situ. Nah, berdasarkan pengamatan dari awal dulu pandemi sampai sekarang ini, pandemi sekarang ini disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. Itu nama virusnya. Itu adalah dari keluarga virus corona. Oke, SARS-CoV-2. Nama penyakitnya adalah COVID-19. Jadi COVID-19 itu nama penyakitnya. Oke. Nah, kemudian bagaimana polanya? Sebenarnya penyakit ini ringkasnya disebut sebagai flu-like syndrome. Penyakit yang mirip flu. Jadi sampai sekarang itu kalau ada yang nanya bahwa gejala misalnya kemarin gejala Delta, sekarang gejala Omikron seperti ini, itu nggak tepat. Karena dia tetap sebagai flu-like syndrome. Nah, orang flu itu pada umumnya misalnya kamu, kalau flu macam mana? Ya, paling enggak yang pertama merasakan meriang gitu ya, demam misalnya itu. Itulah yang khas. Jadi kira-kira mungkin sekitar 70% lebih itu adalah orang-orang dengan COVID ini yang bergejala ini, itu adalah ada demam. Tapi ini bukan mutlak punyanya COVID gitu kan. Jadi jangan kira semua demam itu. Ada demam karena demam berdarah, ada demam karena tifus, ada demam karena influenza biasa, ada demam karena radang tenggorokan atau faringitis dan sebagainya. Jadi ini di awal. Kemudian polanya seperti apa? Ternyata ini polanya seperti ini. Dari pandemi dari awal sampai sekarang ini 80% lebih itu adalah orang boleh dibilang adalah tanpa gejala. Jadi perhatikan kalimat saya, terinfeksi, masuk virus itu ke dalam tubuhnya dan berkembang biak, tapi orang ini nggak ada gejala. Nah, ini 80% lebih polanya seperti itu. Kemudian yang sekitar 20% atau 19,5% itu orangnya bergejala mulai dari ringan, sedang, sampai mengarah ke berat. Dan hanya 0,5% yang berat gejalanya. Hanya 0,5%. Ini konsisten datanya di seluruh dunia. Silakan baca di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk di Sumatera Selatan, itu hanya 0,5% yang betul-betul dia dalam keadaan berat, kritis, dan dari 0,5% yang menyumbang tingkat kematian itu. Kira-kira seperti itu.
Nah, kalau kita udah tahu seperti ini, jadi jelas clear. Inilah COVID yang sedang kita alami sekarang. Nah, baru kemudian tadi ditanyakan apa itu varian kan sekarang Omikron. Oke, saya mungkin boleh gambarkan di sini ya, sekilas seperti apa nih, coba kita lihatnya. Ini nih kira-kira. Virus COVID itu bentuknya kira-kira bulat seperti ini. Ini virus COVID bentuknya bulat seperti ini. Di dalamnya itu ada genom. Nah, ini genom. Ini saya sebut aja ini sebutannya adalah genom. Genom. Oke. Ini virus COVID atau virus SARS ya, tadi namanya virus SARS-CoV-2. Oke, yang menyebabkan COVID. Ini ada genom. Nah, genomnya ini kalau kita panjangin begini nih kira-kira. Nih, oke, panjangin begini kira-kira. Ini panjangnya adalah ini angka 1, ini angka 30.000. 30 kilo basah. Ukurannya basah. Ini satu basah, ini 30 kilo basah. Ini kecil banget. Bandingkan dengan manusia. Kita manusia itu, ini sel manusia, ini bisa sel manusia, ini panjang ininya 3 miliar. 3 miliar. Jadi bisa dibayangkan panjang COVID ya, virus SARS ini hanya cuma 30.000. Manusia punya 3 miliar. Jadi kecil banget ini, tapi kecil ini menghebohkan dunia. Oke. Nah, dari 30.000 ini ada gen di sini. Ini gen di sini. Ini namanya gen S. Gen S. Ini yang paling penting. Gen S ini panjangnya kira-kira 1000 atau 1 kilo basah. Nih gen S ini, oke. Nah, gen S ini bervariasi. Ini gen S. Variasi gen S itu pertama, COVID pertama kali yang menyebar adalah beta. Nah, beta. Ini variasi pertama. Kemudian muncul gamma. Kemudian muncul alpha. Ya, kemudian muncul delta. Kemudian muncul omikron. Kemudian mungkin ini nanti muncul apa nggak tahu kita, ini tanda tanya. Oke, jadi gini. Ini yang paling penting, yang paling pokok kita pahami. Jadi ulangi, ini virusnya seperti ini, kecil banget, cuma 30 kilo basah, manusia punya 3 miliar, bayangkan nih. Kemudian ada gen S ini yang menjadi penentu. Gen S inilah yang bervariasi. Kalau gen S misalnya bermutasi di daerah ini maka beta jadinya. Kalau mutasi daerah ini maka gamma. Kalau daerah ini jadi alpha, delta, kemudian jadi omikron. Dan mungkin nanti kata WHO akan ada lagi, terserah lah apapun. Tapi intinya variasinya pada gen S. Itu ceritanya. Kalau untuk update sekarang ini bagaimana, Dok? Mungkin kan banyak juga ada yang ketakutan, ini hoax atau informasinya. Mereka kan kadang masyarakat masih ada yang terpikir ini adalah rekayasa atau gimana itu, Dok? Oke, jadi begini. Selama ini pandemi ini nyata. Pandemi ini nyata adanya. Jadi artinya memang ada kejadian yang namanya infeksi SARS-CoV-2. Tolong camkan itu. Tadi kasusnya bahkan miliaran lah, menembus di angka di dunia, dan di Indonesia juga kan jutaan, hampir 5 juta kalau nggak salah. Di Sumsel juga mencapai angka 30 ribuan kan, seperti itu. Nah ini jadi dengan seperti ini, satu nyata. Yang kedua, ya hanya saja yang perlu ditekankan adalah bahwa ini adalah flu-like, flu-like syndrome, mirip flu, setara flu, dengan tingkat fatalitas tadi totalnya adalah 0,5%. Jadi ini yang harus bijak menyikapi di sini. Nah, contoh seperti sekarang. Kemudian saya mau sampaikan, ya hampir lupa, bahwasanya gini nih. Pola pandemi itu tadi ada mulai dari beta sampai omikron. Itu kalau satu sudah dominan, maka yang lain itu nggak akan ikut campur. Tapi masih ada di sini. Jadi sekarang beta corona, SARS-CoV beta corona ini masih ada sekarang ini. Yang delta juga masih ada. Tapi sekarang yang mendominasi masyarakat kemungkinan adalah omikron. Kenapa saya bilang kemungkinan omikron? Karena omikron agak lebih rumit ini. Sebelum-sebelumnya mulai dari beta sampai ke delta itu mutasinya sedikit. Tapi pada omikron mutasinya lebih dari 30 titik. Lebih dari 30 titik ini artinya nggak bisa dideteksi dengan PCR biasa. Ini satu-satunya. Jadi sekarang nih contoh, kemarin kalau kamu mau nanya update misalnya,
Kami di Rumah Sakit Pusri ini rata-rata memeriksa satu hari belakangan ini ada 100 sampel. Dari 100 sampel kemarin yang tertinggi kemarin tuh ada sekitar 40-an itu yang positif. Tapi itu adalah positif PCR, berarti itu positif COVID, baru kita sebut begitu. Kalau mau dibuktikan Omikron harus dilakukan sequencing. Yang gambar ini tadi, gen ini tadi harus dibaca satu-satu. Nah itu dengan cara sequencing. Bahasa Indonesia sequencing tadi diurutkan. Jadi urut huruf-hurufnya A, T, C, G-nya itu diurut-urutkan. Nah itu kan butuh biaya mahal dan ini di kita di Sumsel belum bisa. Kita melakukannya di Jakarta, termasuk waktu itu di Ekman, di Litbangkes dan sebagainya, itu bisa dilakukan di sana. Nah jadi sekarang ini kasus yang sedang meningkat itu kita sebut saja probable Omicron, diduga adalah Omicron, sedang dominan. Tapi walaupun sini sedang dominan, jangan lengah karena kita sebelum ini mengalami gejala yang cukup dominan yang agak berat adalah pada waktu Delta. Kalau Omicron ini secara umum sepakat di seluruh dunia gejalanya ringan. Maka itu sampai Presiden Jokowi mengatakan cukuplah istirahat di rumah, isolasi mandiri. Dan kita lihat kemarin juga ada arahan dari Presiden, kemudian dari Gubernur dan seluruh Bupati Wali Kota itu di situ menyebutkan tidak ada pembatasan dalam hal konteks WFH tidak ada, kemudian PTM di sekolah juga diserahkan pada sekolah. Ya aktivitas tetap berjalan tapi tetap kita dengan menjaga, kalau saya lebih senang sih bukan hanya sekedar prokes tapi BHPS, pola hidup bersih dan sehat. Nah kasus kalau kita lihat sekarang ini peningkatannya di Sumatera Selatan yang kita catat ini sekarang kasusnya sudah di angka dekat-dekat 1.000 ya, 800-an kasus aktif. Tapi dari 800-an itu hanya 10% yang diamati di rumah sakit. Saya bilang observasi di rumah sakit karena gejalanya rata-rata paling tinggi adalah sedang. Kami sekarang contoh di Rumah Sakit Pusri sedang mengobservasi 7 orang dirawat di sini. 7 orang itu semuanya nggak ada yang di ICU. Itu semuanya di ruang isolasi biasa. Semua ruang isolasi biasa. Jadi rata seperti itu. Jadi kalau dari sekarang 800-an di seluruh Sumsel, kemungkinan ada 80 yang sedang ada di rumah sakit. Itu update-nya seperti itu. Terkait dengan vaksin dok, kan banyak juga masyarakat masih pro dan kontra juga dong. Itu kadang kan mereka ada yang tidak percaya. Padahal harus kita ingatkan lagi masyarakat bahwa vaksin, terutama vaksin booster yang itu harus diberikan juga kepada masyarakat. Ya, jadi begini. Dari awal itu informasi itu melenceng ya. Iya, menyesatkan. Jadi gini, saya nggak tahu ini media juga harus betul-betul ya. Iya. Jadi wartawan semua ini harus menjadi juru penerangnya, bukan yang ikut-ikutan gini. Iya. Layaknya informasi kalau ini datang dari si A sampai ke si Z itu sudah lain cerita. Iya. A ngomong 1 itu sampai di Z itu 15 sudah jadinya, kira seperti itu. Oke, jadi baik. Dari awal saya mau terangkan ini. Perhatikan kalimatnya. Penyakit virus itu kata kuncinya adalah imunitas. Saya sudah sering. Mungkin kita lihat rekaman saya yang lama di Seripo ini udah lama dan kemarin gini, imunitas. Kalau imunitas itu lebih tinggi dari penyakit, maka orang ini nggak sakit. Walaupun penyakitnya ada, walaupun penyakit ini ada. Jadi contoh tadi. Misalnya orang kena infeksi SARS-CoV-2, artinya kena COVID ini, tapi imunitasnya tinggi, ya nggak ada gejala gara-gara itu. Ini lebih tinggi soalnya. Nah, ketika imunitasnya kuat, sama-sama di sini, sama-sama penyakitnya, ini tinggal berlomba aja cari kesempatan. Orang ini lengah, turun dikit sakit. Tapi ketika imunitasnya itu rendah, ya jelas. Contoh sekarang ini, Omicron pertama kali merebak pada pasien HIV. Orang HIV itu imunitasnya rendah, sehingga apa yang terjadi? Karena rendah imunitasnya, maka orang ini kena oleh Omicron. Omicron yang ringan-ringan, nggak kena pada orang lain, kena pada pasien HIV. Itu pertama kali ceritanya begitu. Nah, kata kuncinya imunitas yang kuat. Nah, imunitas yang kuat itu bisa dilakukan dengan 4 cara. Ini yang wajib. Tolong camkan ini. Ini informasi dari awal ini dulu. Ini wajib. Apa yang wajib itu? Saya sudah sering ngomongkan. Ini udah berdasarkan katakanlah ilmu kedokteran dimanapun akan sepakat begitu. 1 adalah tidur yang teratur. Berapa jam? 6-8 jam sehari semalam. Yang kedua, enakkan makan. Saya nggak ngomongkan makan enak ya, tapi enakkan makan. Yang ketiga, aktivitas, gerak. Jangan diam aja.
karena tubuh membutuhkan gerak. Yang keempat adalah positive thinking, berpikir positif. Ini bahkan positive thinking dikatakan mencapai 75% dari menentukan orang ini imunitasnya baik atau nggak baik. Gara-gara itu, oke. Nah, ini 4 ini wajib gara-gara, dan saya yakin ini semua orang bisa melakukan kan. Nah, baru ada yang namanya additional, tambahan. Di saat seperti pandemi sekarang ini namanya vaksin. Untuk apa tujuan vaksin? Tolong camkan. Dalam tubuh seseorang ketika divaksin itu tujuannya supaya terbentuk antibodi. Antibodi sebelumnya oleh 4 ini sudah ada. Tinggal ditambah dengan vaksin maka antibodi tambah banyak, tambah besar. Baru-baru ini sudah ada rilis penelitian di Palembang membandingkan antibodi pada orang yang kena COVID, orang yang tidak kena COVID, orang yang vaksin. Simpulannya hampir sama. Jadi tampaknya ini agak guyon sedikit nih. Kayaknya orang Palembang ini sakti-sakti gitu ya. Jadi antibodinya saya dari laporan peneliti itu antibodinya 3 kali lipat dari yang dibutuhkan. Kalau yang dibutuhkan misalnya 250 untuk jadi kebal terhadap COVID, maka orang Palembang itu rata-rata di angka dekati 1000. Baik yang sudah pernah kena, yang sudah vaksin maupun yang belum kena, ya, atau belum vaksin juga. Jadi ini kira-kira udah rata seperti itu. Inilah yang disebut sebagai herd immunity. Herd immunity. Bahkan kemarin di Indonesia itu dikatakan bukan herd immunity tapi super immunity. Karena agak unik kita. Tiba-tiba dari delta bulan Agustus itu begitu tinggi, September pertengahan ngedrop, langsung turun drastis. Seperti itu. Nah, itu sampai dikatakan super immunity. Nah, itu herd immunity, itu tujuan dari vaksin. Nah, karena tujuan vaksin dari seperti itu, maka dia melengkapi yang 4 ini tadi. Kan tambahan ini, melengkapi yang 4 ini tadi. Saya terus mengajak masyarakat yang 4 ini digiatkan karena vaksinasi tinggal. Nah, termasuk pertanyaannya, apakah booster diperlukan? Jadi saya terangkan sekali lagi. Vaksin yang pertama itu adalah paling kenceng 2 pekan timbul antibodi ini suntik tanggal 1, tanggal 14 ya naik antibodinya. Nah, habis itu dia turun ini cepat. Maka dibutuhkan suntik kedua pada hari ke-28. Naik lagi ini. Ini naik kira-kira sampai bulan ke-6 sampai 9. 6 sampai 9. Nah, begitu sampai di bulan 6 atau 9, ini mulai akan turun. Begitu akan turun, istilah disuntik lagi namanya booster. Itu naik tinggi lagi. Sampai berapa lama? 1 sampai 6 tahun. 1 sampai 6 tahun. Ya tergantung efektivitas masing-masing ini. Ya kita anggap setahun lah ini. Tapi setahun efektif. Jadi saya kasih contoh diri saya sendiri. Januari saya disuntik pertama. Februari disuntik yang kedua. Kemudian Oktober saya disuntik yang booster. Jadi 8 bulan setelah itu. Sekarang bulan Februari ya. Jadi sudah 4 bulan ini saya. Ya relatif ya. Dari awal saya termasuk orang yang alhamdulillah walaupun berkecimpung dalam penanganan COVID termasuk pasien, saya tetap sehat saja dan di swab pun saya negatif terus. Jadi artinya saya mengamalkan apa yang saya bicarakan tadi. Nah jadi gitu nak diluruskan. Ya jadi artinya gini, jangan takut, jangan ini pula, tapi ya harus jujur aja. Kan vaksinasi juga nggak semuanya bisa divaksin. Ketika orang-orang ini punya kontraindikasi penyakit autoimun, alergi berat dan sebagainya harus ngomong dong. Jangan diem-diem aja. Karena kenapa? Pada hal-hal yang punya kontraindikasi berarti antibodinya nggak akan terbentuk dengan baik. Itu. Ada pesan-pesan lagi dok? Jadi begini, tolong camkan ini ya. Jadi kita di mana-mana ini harus sinergi. Saya sebagai praktisi, katakanlah sebagai profesor di bidang ini, itu saya tentu akan terus menyumbangkan pemikiran dan pengalaman saya sesuai dengan keilmuan. Saya seorang dokter. Sumpahnya adalah akan mengabdikan ilmu ini ya untuk katakanlah keselamatan jiwa, mulai kalau dokter itu mulai dari saat pembuahan. Jadi utamanya adalah memang untuk kemanusiaan, itu satu. Yang kedua artinya para ahli, orang-orang yang mengerti ini harus sinergi dengan pemerintah dalam gerak langkah ini ya, supaya kenapa zaman sekarang kamu tahu menjadi mainstream. Jadi masyarakat itu cerdas lah sekarang ini, jadi jangan dianggap gak cerdas. Jadi berita-berita itu dia bisa nyaring gitu sekarang ini. Jadi kalau dia lihat ini siapa yang ngomong ini, kalau yang ngomong bukan ahlinya, yang ngomong bukan punya otoritas, ini jadi nggak percaya gitu. Maka harus berhati-hati. Contoh seperti sekarang ini kan ada kabar simpang siur ya. Misalnya contoh misalnya gini, satu segi menteri ngomong ini ngomong ini, Pak Presiden ngomong ini, seperti nggak kompak misalnya seperti itu.
Nah sekarang yang paling pokok adalah sebenarnya tanyakan kepada ahlinya, kemudian kita lihat di lapangan seperti terjadi apa, masyarakat tinggal saran saya adalah tenang. Yang kedua, ikuti apa petunjuk pemerintah dalam hal apa saja, termasuk pola hidup bersih dan sehat, termasuk di dalamnya prokes dan termasuk imunisasi. Tapi juga sebaliknya pemerintah memfasilitasi masyarakat untuk hidup tenang, bisa berusaha dan sebagainya. Karena pandemi jangan menghentikan kehidupan kita, jangan menghentikan kita. Jadi terakhir mungkin pesan saya adalah bagaimana kita sepakat saja nih. Kalau saya sih usul ya, alhamdulillah nih kita Seripo ini katakanlah bincang sama saya ini, mungkin ini dari sini bisa nyampe lah ke pihak-pihak yang punya otoritas. Mungkin sudah saatnya sekarang kita ambil keputusan yang cukup signifikan. Jadi contoh sekarang ini kan sudah ada keputusan bahwa kemungkinan ini Omikron, dan Omikron itu ringan saja. Tapi masyarakat perlu diyakinkan banget ini. Meyakinkan bahwa mungkin nanti akan muncul varian-varian baru yang lain lagi. Artinya sudahlah, sebut saja misalnya bahwa kita hidup berdampingan dengan COVID. Saya berharap itu, hidup berdampingan dengan COVID, kalau bahasa para ahli namanya endemi. Jadi penyakit seperti biasa. Jadi nanti kalau ada orang kena COVID itu hal biasa, sama dengan orang kena flu. Kamu kalau kena flu kan biasa aja. Kamu kalau kena misalnya lagi radang tenggorokan sebelum ini deh. Tapi kalau sekarang ini kena flu, kena radang tenggorokan langsung ngomong COVID. Padahal nggak begitu. Nah, jadi kalau seperti itu, insya Allah kedepannya kita akan bisa tetap survive, bahkan produktif, ya, bahkan excellent, dan juga kita bisa menghadapi berbagai obstacle atau tantangan atau halangan apapun. Karena pandemi ini akan berulang, bukan masalah COVID saja. Tapi pandemi-pandemi lain itu secara umum rata-rata paling lambat 10 tahun akan hadir. 10 tahun akan hadir. Jadi kalau terus setiap 10 tahun heboh kan kayak mana nih? Nggak selesai-selesai gitu. Karena ini alhamdulillah di Sumsel dengan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 kemarin dievaluasi sudah 3,58%. Itu pertumbuhan positif loh, keren loh. Ini sudah, ini kayak ini kan dipertahankan gitu ya. Dinaikkan lah gara-gara seperti itu. Jangan sampai kita nanti minus. Demikian itu pesan saya paling enggak. Ya, terima kasih Profesor Yono. Bincang-bincang yang kita pagi ini, pemirsa Sipogo TV, kita akhiri perbincangan kita pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.